Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Akhir-akhir ini banyak teman-teman yang minta pembahasan soal PPS yang berbahasa Inggris. Nah, berhubung UTBK sebelumnya tidak menggunakan bahasa Inggris, jadi saya tidak punya bank soal yang pakai bahasa Inggris. Seandainya saya merubah bahasanya aja, soal tahun lalu saya ganti pakai bahasa Inggris, itu tidak memperkaya pengetahuan teman-teman, karena bisa aja tahun ini bentuknya soalnya itu tidak sama dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk memperkaya pengetahuan teman-teman, pada video ini saya akan membahas soal SAT, yaitu soal Scholastic Assessment Test. SAT ini tes masuk perguruan tinggi di Amerika, ya. Jadi bentuknya sama-sama soal scholastic, sekaligus ini memperkaya pengetahuan teman-teman agar tidak hanya belajar bentuknya itu aja ya. Teman-teman lihat ini soalnya. Nanti soalnya akan saya share. Teman-teman lihat di deskripsi video ini linknya. Saya akan membahas soal dari halaman 36 karena saya hanya membahas math testnya aja, soal matematikanya aja. Oke, ini soalnya sebanyak 15 soal yang akan saya bahas. Kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, kita bahas soal pertama. Jika X dikurangi 1/3 sama dengan K dan K sama dengan 3, what is the value of X? Jadi kita akan mencari nilai X-nya. Ini caranya gampang ya teman-teman. Jika ada A per B sama dengan C, teman-teman bisa mengubah atau memindahkan B ke C, karena B ini di kiri sebagai pembagi, maka kalau ke kanan dia menjadi kali. Maka ini akan sama dengan A sama dengan B kali C atau C kali B. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi ini X dikurangi 1/3 sama dengan K. K-nya kan udah jelas nilainya 3, jadi kita ganti aja. K-nya itu langsung aja kita ganti menjadi 3. Maka kalau 3 di ruas kiri ini kita pindah ke kanan, ya. X minus 1 sama dengan, maka ini menjadi kali 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Oke. Jadi X-nya berapa? 9 negatif 1 jadi plus 1. Maka X sama dengan 10. Ada nggak? Jawabannya D. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Untuk I sama dengan akar negatif 1, berapakah jumlah dari 7 tambah 3I ditambah negatif 8 ditambah 9I? Ini simpel ya. Teman-teman jumlahkan dulu 7 ditambah negatif 8 berapa? 7 tambah negatif 8 itu negatif 1. Kemudian 3I ditambah 9I, jelas 12I. Jadi jawabannya negatif 1 ditambah 12I. Jawabannya A. The answer is A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada Sabtu sore, Arman mengirim text message, mengirim pesan teks setiap jam selama 5 jam. Dan Tyrone mengirim pesan setiap jam selama 4 jam. Manakah di antara representasi berikut yang menunjukkan total jumlah pesan yang dikirim oleh Arman dan Tyrone pada Sabtu sore? Gini, Arman mengirim sebanyak M pesan setiap jamnya ya. Selama berapa jam? Selama 5 jam. Maka dalam 5 jam itu ya 5 kali banyaknya pesan, 5 kali M, 5M. Jadi Arman pada Sabtu sore mengirim 5M pesan. Kemudian si Tyrone, dia mengirim P pesan setiap jamnya, is hour, selama 4 jam. Maka dalam 4 jam itu ya 4 kali P tambah 4P. Kenapa ditambah? Karena di sini yang ditanyakan adalah total number of message, jumlah pesan yang dikirim oleh Arman dan Tyrone pada Sabtu sore. Jadi kita tambahkan. Maka jawabannya 5M tambah 4P. Ada nggak? The answer is C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kathy adalah seorang teknisi perbaikan pada sebuah perusahaan telepon. Setiap minggu dia menerima sejumlah telepon untuk diperbaiki atau perlu diperbaiki. The number of phone that she has left to fix at the end of each day can be estimated with the equation. Jumlah telepon tersisa yang perlu diperbaiki
bisa diestimasikan dengan persamaan P sama dengan 108 dikurangi 23D, di mana P adalah jumlah telepon yang tersisa yang harus diperbaiki ya, dan D adalah jumlah hari dia bekerja dalam minggu tersebut. Apakah arti dari nilai 108 pada persamaan di atas? Oke, teman-teman lihat persamaannya. P sama dengan 108 dikurangi 23D. P ini jumlah telepon tersisa yang harus diperbaiki, dan 108 ini apa nih? D ini jumlah hari dia bekerja dalam minggu tersebut. Oke, setiap dia bekerja, misalnya pada saat satu hari D-nya 1, maka 108 dikurangi 23 kali 1. Pada saat dia bekerja 2 hari, D-nya 2, 23 kali 2, 108 dikurangi 46 ya. Jadi semakin banyak dia bekerja, maka P-nya ini akan semakin sedikit jumlah telepon. Jadi 108 ini adalah jumlah total telepon yang perlu diperbaiki pada setiap minggunya ya. Saya ulangi, 108 adalah jumlah telepon yang ia perbaiki setiap minggunya. Dan 23 ini apa? 23 adalah rata-rata banyak telepon yang diperbaiki setiap harinya. Oke, kita lihat opsi jawabannya. A. Kathy will complete the repair within 108 days. Kathy akan selesai memperbaiki selama 108 hari. Oke, ini nggak tepat ya. 108 bukan harinya, tapi jumlah teleponnya. Yang B, Kathy mulai setiap minggu dengan 108 telepon untuk diperbaiki. Oke, ini tepat jawabannya. Kita lihat yang C. Kathy memperbaiki telepon rata-rata 108 telepon per jam. Ini kurang tepat. Yang D, Kathy memperbaiki telepon dengan rata-rata 108 telepon per hari. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Manakah pernyataan berikut yang ekuivalen dengan ekspresi di atas ya. Jadi ini kita sederhanakan teman-teman. X kuadrat Y dikurangi 3Y kuadrat ditambah 5XY kuadrat dikurangi dalam kurung min X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat dikurangi 3Y kuadrat. Pada saat teman-teman mengoperasikan bentuk aljabar, itu pastikan bentuknya itu sama ya. Jadi kalau X kuadrat Y, ya dioperasikan dengan X kuadrat Y lagi gitu. X kuadrat Y dikurangi negatif X kuadrat Y dikurangi negatif, itu sama aja dengan ditambah ya. Jadi X kuadrat Y ditambah X kuadrat Y apa? 2X kuadrat Y. Oke. Sekarang yang Y kuadrat, di sini ada Y kuadrat lagi. Negatif 3Y kuadrat dikurangi negatif 3Y kuadrat dikurangi negatif sama aja dengan ditambah ya. Jadi negatif 3Y kuadrat ditambah 3Y kuadrat 0. Jadi habis nih. Ini kita coret aja. Kemudian 5XY kuadrat, XY kuadrat ya, berarti dengan yang ini nih pasangannya. 5XY kuadrat dikurangi 3XY kuadrat. 5 dikurangi 3, 2. Tambah 2XY kuadrat. Dan ini bentuk sederhananya. Ini bentuk yang ekuivalen dengan ekspresi yang sebelah sini. Oke, ada nggak? 2x kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Perhatikan di sini ada sebuah model ya. H sama dengan 3A ditambah 28,6. Ini koma. Oke. Seorang dokter anak menggunakan model di atas untuk memperkirakan tinggi anak dalam H. Jadi H ini menunjukkan tinggi anak. Satuannya inci, dan A ini menunjukkan usia anak. Jadi A ini menunjukkan usia anak dalam satuan tahun. Anak usia antara 2 dan 5. Berdasarkan model tersebut, berapakah perkiraan kenaikan tinggi anak setiap tahunnya? Berapakah anak tinggi badannya naik setiap tahun, berapa inci ya, dalam inci. Oke, kita coba aja. Sebenarnya dari bentuk ini udah menunjukkan 3 ini adalah rata-rata kenaikan ya. Oke, kita pakai perhitungan aja biar jelas. Coba untuk usia 2 tahun, A sama dengan 2, maka tingginya berapa? Tingginya adalah 28,6 ditambah 3 kali A, 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Sekarang kalau usianya 3 tahun, maka H-nya 28,6 ditambah A-nya itu 3. 3 kali 3 berarti 9. Sekarang kalau A-nya 4,
Maka tinggi anak itu 28,6 ditambah 3 kali 4, 12. Oke, teman-teman perhatikan, ini semuanya sama 28,6, jadi gak ngaruh. Kita lihat penjumlahannya aja, penambahnya aja. Dari 6 ke 9 itu kan tambah 3. Dari 9 ke 12 juga tambah 3. Berarti rata-rata kenaikan atau peningkatan tinggi badan anak setiap tahunnya adalah 3 inci. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Perhatikan di sini ada sebuah formula. Formula di atas menunjukkan besar yang harus dibayar setiap bulan ya, untuk melunasi pinjaman sebesar P dolar dengan bunga per tahun R% selama N bulan. Manakah pernyataan berikut yang menunjukkan P dalam bentuk M, R, dan N? Ya teman-teman perhatikan, awalnya kan ini M sama dengan ya, jadi menunjukkan besarnya yang harus dibayar setiap bulan. Nah, kita harus merubah bentuk rumus ini menjadi P sama dengan, teman-teman. Kita ubah menjadi P sama dengan. Konsepnya simpel banget. Kalau ada A sama dengan B per C kali D misalkan, teman-teman mau mengubah menjadi D sama dengan, ya yang B per C ini teman-teman pindahkan aja menjadi kali, tapi dibalik, jadi C per B sama dengan D. Paham? Jadi pembagi di ruas kanan itu berubah menjadi kali, jadi bagian atas. Kemudian yang di atasnya berubah menjadi pembagi di bawah. Oke. Nah, ini juga sama. M sama dengan R per. Nah, koma di luar negeri itu menunjukkan titik ya. Jadi ini bukan 1,200 tapi 1200. 1200 1 ditambah R per 1200 pangkat N per 1 ditambah R per 1200 pangkat N dikurangi 1 kali P. Jadi kita pindahkan sebelah sini, tapi posisinya dibalik teman-teman. M kali, jadi ini kita simpan di atas ya, 1 ditambah R per 1200 pangkat N dikurangi 1 per, nah yang bagian atas ini kita simpan di bawah, R per 1200 kali 1 ditambah R per 1200 pangkat N ya, ini sama dengan P, atau ini P nya kita simpan di sini, P sama dengan kali M, M nya kita simpan di belakang aja, kali M. Ada nggak yang bentuknya seperti ini? Bagian sini bukan ya. Kemudian coba yang ini, 1 tambah R per 1200 pangkat N dikurangi 1 per R per 1200 kali 1 tambah R per 1200 pangkat N kali M. Sama ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Jika A per B sama dengan 2, what is the value of? Kita akan mencari nilai dari 4B per A. Kita akan mencari nilai 4B per A. Teman-teman perhatikan, A per B sama dengan 2. A per B sama dengan, kalau 2 saya ubah menjadi 2 per 1, 2 dibagi 1 kan boleh ya. 2 dibagi 1 ya sama aja dengan 2. Kalau kita ubah menjadi P per A, kita balik nih posisinya ya, kita ubah menjadi B per A, maka ruas kanan pun sama. Ini kita balik juga, 2 per 1 menjadi 1 per 2. Dari sini kita dapat B per A nilainya 1 per 2. Sekarang kita akan mencari 4B per A ya. 4B per A ini sama aja dengan 4 dikali B per A ya. 4 dikali B per A nya berapa? B per A nya setengah. Jadi 4 kali setengah, 4 kali 1 4, lalu 4 dibagi 2 hasilnya 2, atau setengahnya dari 4 gitu. Jawabannya adalah 2, C. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Apakah solusi nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan di atas? Nah, kita akan mencari nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan ini ya. Kita gunakan eliminasi aja teman-teman. Persamaan pertama, 3X tambah 4Y, 3X tambah 4Y sama dengan negatif 23. Lihat posisinya, ini X dulu kemudian Y. Maka yang bawah ini kita balik juga, X dulu baru Y, biar gampang mengeliminasinya. 2X min Y kita balik menjadi min X tambah 2Y sama dengan negatif 19. Bisa ya eliminasi ya. Mengeliminasi kita samakan nilai koefisiennya. Saya akan mengeliminasi variabel Y
Ya, jadi kita samakan koefisiennya. Ini 4, ini 2. Jadi yang duanya ini kita jadikan 4 saja. Caranya gimana? Kita kali 2. Yang ini tetap kita kali 1. 3x tambah 4y sama dengan negatif 23 kali 1 berarti nggak berubah ya. 3x tambah 4y sama dengan negatif 23. Yang ini kita kali 2. Semuanya harus dikali 2. Negatif x kali 2, negatif 2x. 2y kali 2 tambah 4y. Negatif 19 kali 2, negatif 38. Oke, ditambah apa dikurang? Lihat, ini dua-duanya sama-sama positif yang koefisiennya sama. Jadi ini kita kurangi ya. 4y dikurangi 4y, oke, y-nya 0 ternyata. 3x dikurangi negatif 2x dikurangi negatif itu sama aja dengan ditambah ya. 3x tambah 2x gitu. Berapa? 5x sama dengan negatif 23 dikurangi negatif 38 berarti positif 15. Jadi x-nya berapa? X-nya 15 dibagi 5, x-nya dapat 3. X-nya 3. Kita lihat y-nya gak usah dicari ya, karena di pilihan yang x-nya cuma 3, yang nilai x-nya cuma 3 itu hanya pilihan B aja. Jadi y-nya gak usah teman-teman cari lagi. Udah, jawabannya adalah B. Oke, kita bahas soal nomor 10. Di sini perhatikan ada sebuah fungsi gx sama dengan ax kuadrat ditambah 24. Untuk fungsi g didefinisikan di atas. Ini definisi fungsi g-nya. A adalah sebuah konstanta dan diketahui g4 nilainya 8. What is the value of... Nah, kita akan mencari nilai dari g negatif 4. Sebenarnya ini sekilas juga kita udah tahu nilainya adalah A. Nah, dari mana kita bisa menyimpulkan gini? Ini simpel banget teman-teman. Perhatikan fungsinya. Tanpa nyari nilai A sekalipun, di sini kan diketahui g4 ya. G4. Masukkan ke sini, x-nya ganti dengan 4. A kali 4 kuadrat ditambah 24 dan nilainya adalah 8. Nah, kalau kita nyari g negatif 4, g negatif 4 berarti kita ganti x-nya dengan negatif 4. A kali negatif 4 kuadrat ditambah 24 berapa? Nah, perhatikan, baik 4 maupun negatif 4 ketika dikuadratkan ini nilainya tuh sama, 16. Ini juga sama, ini 16 nih. Maka hasilnya juga pasti sama, 8 juga tanpa kita cari nilai A-nya. Jadi jawabannya udah jelas A sebenarnya. Ya. Oke, biar teman-teman yakin, itu kan kita pakai logika ya, secara logika. Gimana kalau perhitungan? Kita kerjakan dengan menggunakan perhitungan sekarang. Oke, kita akan mencari G4 dulu. G4 itu berarti A kali 4 kuadrat ditambah 24. G4 itu berapa? 8 ya. 8 sama dengan A. 4 dikuadratkan 16 kali A, 16A ditambah 24. Ya. Maka 8 dikurangi 24 sama dengan 16A. 8 dikurangi 24 negatif 16 itu 16A. Maka A-nya berapa? Negatif 16 dibagi 16, negatif 1. Nah, ini cara yang panjang ya. Kita pakai perhitungan, kita nyari nilai A-nya dulu. Nah, karena kita udah dapat A-nya itu negatif 1, maka fungsi GX-nya bisa kita ubah. A-nya ganti jadi negatif 1. Negatif 1 kali X kuadrat. Negatif X kuadrat ditambah 24. Nah, ini fungsinya, fungsi GX-nya. Kita akan mencari G negatif 4. G negatif 4 sama dengan negatif 4 kuadrat ditambah 24. Negatif 4 dikuadratkan 16 ditambah 24. Negatif 16 tambah 24 8. Jadi jawabannya benar 8. Lebih gampang cara yang pertama, kita menggunakan logika ya, dibanding cara ini. Tapi nggak masalah kalau teman-teman nggak kepikiran logika kayak tadi, kerjakan aja menggunakan cara biasa. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Persamaan di atas B dan C mewakili harga per pon, satuannya dolar ya, harga dari daging sapi dan daging ayam. Oke, jadi B ini harga daging sapi dalam satuan dolar dan C ini harga daging ayam satuan dolar per pon. Selama X minggu setelah tanggal 1 Juli selama musim panas yang lalu. Nah, pertanyaannya, berapakah harga per pon dari daging sapi ketika sama dengan harga per pon daging ayam? Oke,
harga per pon daging sapi sama dengan harga per pon daging ayam. Jadi kalau gitu B sama dengan C. Kita buat persamaannya B sama dengan C. B itu apa? 2,35 ditambah 0,25x ya. Jadi kalau penulisan di luar itu, luar Indonesia, titik itu menunjukkan koma ya, dan koma sebagai titik. Di sana teman-teman harus hati-hati. Kemudian C-nya 1,75 ditambah 0,40x. Oke. Kita pindah ruaskan aja. 1,75 kita pindah ke kiri, 2,35 kita kurangi dengan 1,75 sama dengan 0,40x dikurangi 0,25x. Hati-hati penulisan atau menyebutkan bilangan di belakang koma jangan pakai puluhan ya. Ini 0,25 bukan 0,25. Oke. Kemudian 2,35 dikurangi 1,75 berapa? 0,6 ya. 0,6 sama dengan 0,40x dikurangi 0,25x. 0,15x. Jadi kalau gitu x-nya berapa? 0,6 dibagi 0,15. 0,15. Nah, ketika teman-teman menemukan bentuk desimal kayak gini pembagian, X sama dengan 0,6 per 0,15. Biar gampang kita jadikan bilangan bulat ya. Kita kali berapa? 0,15 biar jadi bilangan bulat kita kali 100. Maka atas pun sama kita kali 100. Maka kita peroleh 0,6 kali 100 itu 60. Yang bawah 0,15 kali 100 itu 15. Kan lebih gampang hitungnya. 60 dibagi 15, 4. Oh, ternyata harga daging sapi sama dengan daging ayam ketika minggu keempat atau selama 4 minggu ya. Nah, harganya berapa? Ya kita masukkan. Teman-teman boleh ambil yang B atau yang C, terserah. Karena harganya sama, B dan C sama. Saya akan ambil yang B aja. Harga daging sapi. B sama dengan 2,35 ditambah 0,25 kali X. X-nya kita ganti dengan 4 kali 4. 2,35 ditambah 0,25 kali 4 1 ya. 2,35 ditambah 1 3,35 dolar ya. Jadi harga daging sapi sama dengan harga daging ayam per pon itu sama, harganya 3,35. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Sebuah garis pada bidang XY melalui titik asal, jadi melewati titik asal dan memiliki kemiringan 1/7. Ini gradien ya. Kemiringan itu gradien 1/7. Dan ini titik asal. Titik asal itu koordinat O 0,0. Manakah pernyataan atau manakah titik berikut yang terletak pada garis? Kita akan mencari titik yang memenuhi garis. Kita menggunakan konsep gradien di sini teman-teman. Gradien itu sama aja dengan delta Y per delta X, atau selisih Y dibagi selisih X, atau boleh juga Y2 per Y1 dibagi X2 min X1 ya. Nah, Y1 X1 nya ini titik asal 0,0. Jadi langsung aja Y1 nya ini 0, Y2 dikurangi 0, X2 dikurangi 0 sama dengan Y2 per X2. X2 Y2 itu titik lain ya, titik lain yang selain titik ini yang diketahui. Berarti X2 Y2 nya adalah titik pada opsi jawaban. Oke. Jadi kita cek aja, kita cari yang hasilnya M-nya itu 1/7. Lihat opsi A. Jadi kita langsung aja Y per X ya teman-teman. Di sini Y2 per X2, atau langsung aja Y dibagi X. 7 dibagi 0. Jadi yang ini gradiennya berapa? Yang ini gradiennya 7/0, tidak terdefinisi, jadi bukan jawabannya. Yang B, gradiennya berapa? Y per X 7/1. 7/1. Kita akan nyari yang 1/7. Jadi ini juga bukan. Yang C, gradiennya 7/7. 7/7 berapa? 1. Ini juga bukan. Yang D, gradiennya Y per X 2/14. 2/14 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/7 sesuai dengan yang kita cari ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Jika X lebih dari 3, manakah berikut yang ekuivalen dengan bentuk ini ya?
Kita akan mencari yang ekuivalen. Cara yang gampang itu kita nggak perlu menyederhanakan bentuk ini ya, tapi kita uji dengan nilai teman-teman. Di sini dikasih syarat x yang lebih dari 3. Teman-teman ambil berapapun nilai x, yang penting lebih dari 3. Saya akan ngambil x sama dengan 4 ya. X sama dengan 4. Kita masukkan ke sini, kita substitusi x nya 4. Jadi 1 per 1 per 4 tambah 2 ditambah 1 per x nya ganti dengan 4. 4 tambah 3 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 7 gitu ya. 1 per 6 tambah 1 per 7. 1 kali 7. Tahu ya penjumlahan pecahan, kalau ada A per B ditambah C per D, gampang itu teman-teman kalikan A kali D, AD ditambah B kali C, BC bawahnya kalikan BD gitu ya. Jadi yang ini 7 kali 1, 7 ditambah 6 kali 1, 6 per 6 kali 7, 42 sama dengan 1 per 13 per 42. Kalau ada pecahan lagi 1 per A per B misalkan, ini dibalik aja, dia menjadi B per A. Jadi ini sama dengan 42 per 13. Oke. Nah, jika kita masukkan nilai x nya 4, ternyata kita peroleh 42 per 13. Jadi untuk opsi jawaban kita sama, kita masukkan, kita ganti, kita substitusi x nya 4, mana yang hasilnya sama dengan ini. Kita coba yang A, ganti x nya dengan 4 ya. 2 kali 4 8 ditambah 5 per 4 kuadrat 16 ditambah 5 kali 4 20 ditambah 6. Sekali lagi x nya ganti dengan 4 ya. 8 tambah 5 itu 13 per 16 tambah 20, 36 tambah 6, 42. Kita nyarikan yang nilainya 42 per 13. Jadi yang ini salah. Oke, kita coba yang B. X kuadrat 4 dikuadratkan 16 ditambah 5 kali X, 5 kali 4 20 ditambah 6 per 2 kali X, 2 kali 4 8 ditambah 5. 16 tambah 20 32. 36 ya. 16 tambah 20 36. 36 tambah 6 42. 42 per 8 tambah 5 13. Ternyata nilainya sama dengan yang ini. Jadi B ekuivalen dengan bentuk ini. Jadi jawabannya jelas B. Kalau C jelas bukan ya, karena bentuknya bukan pecahan ya. Coba masukkan x nya 4. 2 kali 4 8. 8 tambah 5 ini 13. Bukan, ini juga bukan. Oke, jawabannya jelas B. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Jika diketahui 3x dikurangi y sama dengan 12, what is the value of? Kita akan mencari nilai dari 8 pangkat x dibagi 2 pangkat y. Jadi yang diketahuinya ini, kita akan mencari ini nih ya. Pilihannya 2 pangkat 12, 4 pangkat 4, 8 pangkat 2, atau yang D, the value cannot be. Oke, nilai tidak bisa ditentukan dengan informasi yang diberikan. Oke, kita coba ya. Teman-teman perhatikan di sini 8, di sini 2. 8 itu bisa kita sederhanakan ya. Kita samakan basisnya. 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 ya. Jadi ini 8-nya kita ganti 2 pangkat 3 gitu. Pangkat X per bawahnya 2 pangkat Y. Tahu ya sifat eksponen, ketika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya diapain coba? Pangkatnya kita kalikan. Jadi ini pangkat 2 pangkat 3 kali X, 3X per 2 pangkat Y. Ketika ada bentuk pecahan yang basisnya sama ya, basisnya sama dan dibagi, maka pangkatnya diapain? Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Jadi ini sama aja dengan 2 pangkat 3X kurangi Y. 3X kurangi Y. Nah, di soal diketahui 3X dikurangi Y nilainya 12. Jadi nih 2 pangkat 3X min Y ganti dengan 12. Jadi jawabannya 2 pangkat 12. Jawabannya adalah A. Gampang kan? Oke, kita lanjut soal terakhir. Ini soal nomor 15. Jika AX tambah 2 kali BX tambah 7 sama dengan 15X kuadrat ditambah CX tambah 14 for all value of X, untuk semua nilai X ya, dan diketahui A tambah B sama dengan 8. What are the two possible values for C? Tentukan 2 nilai yang mungkin untuk nilai C. 2 nilai C yang mungkin ya. Oke, kita sederhanakan bentuk ini teman-teman. Ruas kirinya
AX kalikan dengan BX. Kita dapat ABX kuadrat. Kemudian AX kalikan dengan 7 ditambah 7AX. Kemudian 2 kalikan dengan BX ditambah 2BX. Kemudian 2 kalikan dengan 7. 2 kali 7 14 sama dengan yang sebelah sini 15x kuadrat ditambah CX ditambah 14. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya, yang variabelnya X tambah 2. Oh, ini X-nya kelewat ya, 2BX. ABX kuadrat ditambah, ini sama-sama variabel X, jadi 7A tambah 2B X ditambah 14 sama dengan 15x kuadrat ditambah CX tambah 14. Oke, teman-teman perhatikan, ini konstantanya sama-sama 14 ya. Kemudian koefisien X-nya di sini 7A tambah 2B, di sini C. Jadi nilai C itu akan sama dengan 7A tambah 2B. 7A tambah 2B ini kita simpan. Kemudian di sini diketahui A kali B nilainya 15. AB sama dengan 15. Oke. Nah, bentuk yang ini kita hapus ya. Ini kita hapus aja. Di soal juga diketahui bahwa A tambah B nilainya 8 ya. A tambah B itu 8. A tambah B sama dengan 8, berarti A sama aja dengan A itu 8 kurangi B, ya enggak? 8 dikurangi B. Dan kita juga tahu bahwa AB itu 15. A kali B sama dengan 15. Ini kita substitusi ya. A-nya kita ganti dengan 8 min B. Masukkan ke sini. A-nya, A ini kita ganti dengan 8 min B. 8 min B kemudian dikalikan B sama dengan 15. 8 kali B 8B, negatif B kali B negatif B kuadrat sama dengan 15. Atau negatif B kuadrat tambah 8B dikurangi 15 sama dengan 0. Atau kita kali negatif ya, kita kali negatif menjadi B kuadrat dikurangi 8B tambah 15 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Ini bentuk persamaan kuadrat. Teman-teman tentukan dua nilai kok X sih? B ya. Kebiasaan nih. B ya. Kita tentukan dua nilai B yang mungkin. Ketika dijumlahkan hasilnya negatif 8 ya. Ketika dikalikan hasilnya 15 berapa? Negatif 3 dan negatif 5. Ya enggak? Negatif 3, negatif 5. B min 3 sama dengan 0, maka B sama dengan 3. Atau B min 5 sama dengan 0, B sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang kita tentukan nilai A-nya ya. Kita tentukan nilai A-nya pakai yang ini aja biar gampang. Lihat, A kali B kan 15. Ya, A kali B itu 15. Ketika B-nya 3, maka A kali 3 15. A-nya berapa? A-nya itu pasti 5. A-nya sama dengan 5. Sekarang kalau B-nya 5, A kali 5 15, maka A-nya 3. Jelas? Oke. Kita dapat tuh pasangannya. Jadi pasangan A dan B yang mungkin itu A5B3. A sama dengan 5, B sama dengan 3. Kita coba nilai C-nya berapa? C itu kan 7A tambah 2B. 7A tambah 2B. Kita ganti A-nya dengan 5. 7 kali 5 35 ditambah B-nya 3. 2 kali 3 6. 35 tambah 6 41. Ya. Ini udah jelas, yang ada 41 cuma D aja kan. Atau kita coba kemungkinan kedua. Kalau B-nya 5, A-nya 3. A 3, B sama dengan 5. Masukkan lagi ke persamaan itu. C sama dengan 7A tambah 2B. Jadi 7A-nya 3 kan. 7 kali 3 21 ditambah B-nya 5. 2 kali 5 10. 21 tambah 10 31. 31 dan 41. Jawabannya jelas D. Oke, itulah soal SAT atau Scholastic Assessment Test yang biasa digunakan di Amerika untuk masuk ke perguruan tinggi. Semoga ini menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi ketika channel ini update video baru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.